terima kasih banyak Pak Heri atas penjelasannya. Sangat banyak yang dijelaskan, namun juga sangat jelas karena tadi di akhir di-sum up atau diringkas dengan adanya tabel perbandingan antara beberapa platform video conference atau video call yang dilanggan UI maupun tidak. Khususnya tadi di-highlight adalah Google Meetings, Microsoft Teams, dan yang terakhir. Oke, baik. Sudah muncul beberapa pertanyaan yang masuk, namun saya akan tetap mengingatkan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan ke kolom chat. Baik, kita akan lihat Pak Heri. Ya. Oke, pertanyaan pertama adalah dari Bapak Gunawan. Bila komputer PC tidak ada webcam, apakah bisa menggunakan kamera DSLR yang dihubungkan ke PC untuk video conference? Bagaimana caranya? Sebelum menjawab, Bapak Heri, tadi ada penjelasan juga dari Pak Andi. Pak Andi itu tadi merupakan rekan kerja Pak Heri ya Pak di DPSDP? Iya. Pak Andi menjawab sangat bisa tergantung keluaran port video out dari DSLR. Port tersebut di-convert menjadi USB, misal di DSLR port mini HDMI, maka silahkan disediakan konverter mini HDMI to USB. Iya, benar sekali. Menjelaskan lebih lanjut, silahkan. Ya, jadi jika Bapak Ibu tidak memiliki webcam, itu bisa kita gunakan misalkan dari handphone sendiri, kamera handphone sendiri pun kita bisa gunakan sebagai kamera atau dengan kamera DSLR. Kita hanya butuh konverter untuk input ke PC atau laptop. Jadi biasanya karena di PC atau laptop itu inputannya berupa USB, itu kita butuh konverter lagi tambahannya. Jadi kita akan convert biasanya output dari DSLR itu biasanya HDMI ya. Kita akan convert menjadi USB. Nah, itu ada alat itu namanya Blackmagic ya. Blackmagic atau Camlink. Itu bisa kita beli di pasaran. Nah, Blackmagic tersebut kita bisa gunakan untuk mengkonvert gambar dari HDMI menjadi USB sehingga video conference jika kita gunakan inputannya menggunakan DSLR itu akan masuk. Karena jika kita tidak rubah sinyalnya menjadi USB itu tidak akan bisa. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Heri. Jadi sebenarnya kalau misalkan webcam di laptop tidak bisa menggunakan DSLR, handphone, kamera handphone bisa juga tadi ya Pak? Bisa, jadi ada tools-nya juga sih. Oke, kamera handphone bisa, kemudian webcam tambahan bisa juga, seperti itu. Mungkin Pak menambahkan pertanyaan dari Pak Gunawan tadi. Sebenarnya kalau dari segi kualitas gitu, lebih direkomendasikan menggunakan apa sih Pak? Webcam laptop kah atau eksternal webcam kah? Nah, rekomendasi untuk kamera memang dianjurkan menggunakan webcam tambahan karena untuk default-nya yang di laptop itu pixelnya terlalu rendah. Jadi kemungkinan gambarnya sedikit pecah, jadi dia tidak HD. Oh, seperti itu. Iya. Jadi kalau pakai webcam di laptop, kemungkinan gambarnya masih pecah-pecah dibandingkan dengan webcam eksternal ya Pak? Iya, karena emang webcam eksternal kan kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan kita mau HD, Full HD, nah itu sesuai kebutuhan saja, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian selanjutnya Pak, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Ibu Sita Resmi. Iya. Tidak langsung bertanya terkait layanan video, tapi ingin menanyakan tentang G Suite. G Suite yang dilanggan oleh UI. Rasanya belum ada sosialisasi yang luas. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, apa hubungannya G Suite? Dijelaskan kembali hubungan G Suite dengan tadi email UI, email non-UI itu seperti apa sih Pak? Oh ya, G Suite ini sebenarnya layanan gratis dari Google ya, karena di UI ini kan
sebagai ini apa, organisasi pendidikan, jadi itu diberikan gratis dari Google untuk UI yang bisa kita manfaatkan. Jadi nanti paketnya itu adalah G Suite for Education. Nah, kita bisa buka, mungkin ini saya coba ini ya, tes ya, biar Silahkan. ini coba Mau saya. share screen ya, Pak? Iya. Oke, silahkan, Pak. Oke. Sebentar. Oke, kita coba ya. Kita jika ingin menggunakan akun G Suite kita untuk mengecek email, itu kita ketik gmail.ui.ac.id seperti ini. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ya Pak, kita tanya dulu ke partisipan, ke Bapak Ibu, apakah Oh ya, layar Pak Heri sudah terlihat? Oke, kita tunggu 3 jawaban teratas, kalau sudah semua berarti sudah. ya. Sudah. Oke. No, ya. Nah, Oke, sudah. Silakan Pak. nah tampilannya akan seperti ini. Nah, ini jika mungkin beberapa Bapak Ibu dosen yang belum bisa masuk di menu G Suite ini bisa langsung dicek di beranda.ui.ac.id. Nah, nah di sini ada menu profile, terus pilih surat elektronik. Nah, di sini Bapak Ibu pilih yang Gmail. Nah, ini diklik, terus dipilih. Nah, ini sedang proses. Nah, nanti Bapak Ibu akan bisa login ke Gmail UI-nya. Jadi membukanya gmail.ui.ac.id. Nah, tampilan ini, nah di sini juga fitur Google Meet itu sudah disematkan di sini nih. Di sebelah kiri ini nih bisa langsung mulai rapat atau gabung ke rapat. Dan untuk drive-nya pun ini unlimited. Nah, ini saya sendiri sudah memakai hampir 800 GB. Jadi sangat membantu sekali. Jadi misalkan ada dokumen-dokumen kantor, jadi kalau di kantor kami pun sudah membiasakan semua dokumen kantor itu diupload di Google UI karena tidak memakan storage. Gimana Mbak Uli? Oke, baik. Mungkin dari Ibu Sita, apakah ada tanggapan lebih lanjut Bu terkait 2 pertanyaan yang sudah ditanyakan? Terima kasih sudah jelas. Silakan mikrofon. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sita. Kemudian kita lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Ibu Dwi. Benarkah ketika menggunakan video conference tanpa menampilkan video akan mengurangi penggunaan kuota? Mungkin ini tadi berkaitan dengan penjelasan bandwidth ya Pak. Silakan. Iya, benar-benar. Ya, itu benar sekali, Bu. Jadi, jika kita mematikan video kita, itu akan lebih menghemat kuota kita. Karena jika kita video conference itu sifatnya 2 arah. Jadi kita akan mengirim gambar dan mendownload gambar. Jika kita mematikan video, itu akan mengurangi. Jadi kita hanya mengirimkan suara saja. Nah, itu sangat-sangat irit. Oke, baik. Sebenarnya Pak, berarti kalau misalkan sinyal kita tidak terlalu bagus, disarankan untuk mematikan video, hanya audio saja. Iya. Apabila kan videonya kembali, seperti itu ya Pak? Iya. Dari Ibu Dwi, terkait pertanyaan yang ini Bu, apakah ada tanggapan lebih lanjut? Oke. Kalau
Tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Arta Saingan Helmina. Untuk share screen di Microsoft Teams, apakah bisa dilakukan oleh semua partisipan atau hanya host saja, Pak? Oh, itu bisa, partisipan pun bisa share screen. Oke, berarti tidak terbatas hanya dari host saja ya, Pak? Berarti semuanya sebenarnya bisa? Iya. Baik, Ibu Arta, apakah ada tanggapan lebih lanjut, Ibu, terkait dengan pertanyaannya? Apabila Ibu memiliki tanggapan lebih lanjut, silahkan nyalakan mikrofon ya. Sudah clear Mbak, tadi soalnya di PPT atau saya yang salah tangkap ya, saya mendengar bahwa yang Teams itu hanya bisa share screen satu arah, saya pikir tadi hanya host aja. Saya pikir sudah cukup clear, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Arta. Dan sekedar informasi Bapak Ibu, sebenarnya kalau di Teams itu kita bisa atur mana partisipan yang akan menjadi attendees dan mana partisipan yang akan menjadi presenters. Jadi mungkin itu bisa memengaruhi selain di presenting, bisa memengaruhi ketika melakukan approval tamu-tamu yang masuk. Jadi attendees mungkin tidak bisa approve, presenter itu bisa mengapprove partisipan yang meminta izin untuk masuk. Kan seperti itu penjelasan tambahannya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Dewi Gayatri. Oh, apakah recording webinar bisa Ibu? Tadi sudah saya share linknya di chat atas, nanti akan saya follow up lagi ya Ibu setelah acara di bawah, sehingga Ibu bisa langsung klik dan melihat kembali. Ya, baik. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Dewi. Kita lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya dari Ibu Arta. Sudah download aplikasi Microsoft Teams di laptop. Apakah semua recording yang dilakukan berarti tersimpan di storage internal laptop saya? Silakan Pak Heri. Oh ya, untuk Microsoft Teams itu tidak ada fitur untuk di local storage, Ibu. Jadi untuk Microsoft Teams itu nanti akan otomatis terupload di Microsoft Stream. Jadi maksudnya filenya tidak akan ada di dalam komputer Ibu, tetapi akan ada di cloud-nya Ya, Microsoft benar. ya Pak? Iya, Oke. benar. Mungkin Ibu Arta Jadi tidak ada ada di internal laptop. Oke Mbak, Ibu Arta. ya baik, confirm, saya pikir dia memakan storage internal ya. Kalau tadi kan kalau Google Meet tadi larinya ada ke Google Drive ya, saya pikir cukup clear, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Sekalian tanya boleh ya? Boleh. Ini Ibu Dewi, mohon maaf, nanti Kan Ibu bisa saya berkaitan tunjuk. dengan yang storage itu. Oh, storage, oke baik. Ya, kalau storage yang misalnya kita udah recording pakai Zoom, tapi menggunakan punya fakultas, begitu. Kita ngambilnya tuh di storage di Zoom atau storage di komputer kita ya, Pak? Nah, untuk itu nanti ada pilihannya, Bu. Jadi si host itu nanti saat memulai recording, itu sebelum recording akan ada pilihan. Recording itu akan di-record ke dalam local storage laptop atau ke dalam ke cloud. Jadi itu tergantung dari hostnya. Bisa disimpan di lokal atau di cloud. Kalau untuk Zoom. Ngeceknya gimana, Pak? Jadi kita mohon maaf banget ya. Ya. Jadi kemarin siang itu kami terpaksa menggunakan Zoom, biasanya menggunakan Teams. Iya. Kemudian supaya tidak berbayar, kita menggunakan Zoom dari fakultas. Karena ada meeting yang sama pada Zoom, sehingga saya pergi ke seberang dan saya mengalihkan host ke mahasiswa saya, begitu Pak. Saya pindah meeting ke sebelah, Zoom sebelah. Nah,
ketika saya tanya recordingnya ada di mana, dia bilang kok hilang gitu sih Pak. Ini mau Oh, saya ambil, mau saya pindahkan ke Teams, begitu Pak rencananya. oh jadi untuk hak akses hostnya itu dipindahkan ya Bu ya? Iya Pak, Tapi biasanya itu otomatis kan ya. jadi otomatis akan kerekod setelah meetingnya selesai. Kita cari aja di Zoom Iya, tersebut recordingnya gitu ya Pak. iya nanti ada Oh baik. folder nih kayak sebentar. Saya coba share. Nanti recordingnya bisa kita Nih, langsung pindah ke Teams gitu ya Pak. iya kita download terus kita upload dulu. Berarti kalau Teams itu berarti kita uploadnya ke Microsoft Stream. Oh, jadi kita Ya, download terlebih dahulu, kita simpan di komputer kita gitu Pak. iya kalau yang Zoom tadi misalkan sudah di local storage pun udah otomatis terdownload Bu. Jadi kita Oh, tinggal upload saja. ya kayaknya dia tidak di internalnya, melainkan di cloud-nya begitu. Oh ya, kalau di cloud itu harus di-download dulu. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Halo Mbak Uli. Ya, halo, apakah suara saya sudah terdengar, Pak Iya, Heri? iya sudah. Oke, siap. Berarti pertanyaan dari Ibu Dewi tadi juga mewakilkan beberapa pertanyaan yang muncul mengenai storage tadi. Semoga bisa menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian kita lanjutkan lagi, Pak, yaitu Ya, pertanyaan dari Pak Gunawan. ya. Bagaimana caranya meng-invite orang luar UI untuk join dalam Vicon? Oh ya, Mungkin kita perlu ini ya Pak, mengetahui dulu apa layanan video call yang dimaksud oleh Pak Gunawan sepertinya, karena masih sangat general. Mungkin Pak oh ya. Gunawan bisa mengaktifkan mikrofonnya. Ya, baik Mbak, terima kasih. Jadi untuk video conference yang untuk penggunaan Microsoft Teams dan Google Meet. Terima kasih. Oke, Ya, sama-sama Pak Microsoft Teams. Silahkan Pak Heri. baik. Untuk Google Meet dan Microsoft Teams itu peserta dari luar UI itu bisa join tanpa harus login. Jadi sifatnya nanti akan sebagai akun tamu, guest. Jadi tidak perlu login. Bagaimana cara meng-invite-nya Pak? Atau Nanti bagaimana cara memberikan link-nya? saya coba kasih ini aja ya. Screen. Sebentar. Oke, mungkin tadi sedikit merangkum jawaban dari Pak Heri. Bisa saja kita meng-invite orang luar UI atau yang tidak memiliki email UI apabila kita melakukan webinar ataupun rapat menggunakan Microsoft Teams dan Google Meeting. Bisa kita share menggunakan link. Pak Heri sedang mencoba mempraktikkan dan membuka webnya bagaimana cara share link tersebut. Oke, silahkan Pak Heri. Jadi nanti setelah kita membuat jadwal meeting itu nanti akan ada tampilan seperti ini. Join Microsoft Teams Meeting. Nah, ini tinggal kita klik kanan, itu akan langsung otomatis tercopy. Bisa kita langsung bagikan ke peserta luar. Kita tes langsung aja, sebentar. Siap. Oh, dari sini aja. Oh, ini kelihatan nggak tuh? Terlihat. Nah, Terlihat.
Nanti jika ada peserta dari luar nih, Bapak tinggal klik show partisipan, nanti akan muncul di sini nih. Copy join info. Nah, ini diklik, ini udah tercopy. Ini Bapak bisa langsung klik di, misalkan di chat. Nah, ini akan muncul. Nah, ini kita tinggal copy linknya. Karena jika kita langsung copy dari show partisipan tadi, langsung kita share ke peserta, itu tidak akan bisa. Jadi, alurnya adalah kita klik copy join info, langsung kita masuk ke menu chat, kita paste di situ. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, tampilan ini baru kita klik kanan, copy link. Nah, setelah copy link, kita kasih ke peserta, untuk peserta di luar. Nah, jika peserta tersebut menggunakan browser, itu ada pilihannya. Jadi akan menggunakan browser atau menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Nah, ini peserta dari luar ini tidak harus login. Jadi peserta bisa sebagai akun tamu. Contohnya seperti ini sebentar. Nah, ini share. Nah, link yang dibagikan tadi, jika diklik, si peserta akan tampilannya seperti ini yang di sebelah kanan atas. Nah, peserta tinggal mengklik join on the web instead. Jadi, join meetingnya menggunakan web browser. Nah, nanti peserta tinggal mengisikan namanya. Nah, nanti dari host sendiri pun harus mengecek apakah nama tersebut sesuai dengan peserta meeting room-nya. Seperti itu, Pak. Oke, baik, Pak. Kalau untuk Google Meeting seperti apa, Pak? Google Meeting hampir sama, Mbak. Jadi Google Meeting itu bisa juga join tanpa harus login. Namun akunnya harus menggunakan akun yang G Suite ya. Untuk menggunakan Gmail biasa itu tidak bisa. Jadi pesertanya harus login. Jadi itu keuntungannya untuk Gmail. Nah, untuk Zoom sendiri itu tidak bisa. Zoom itu harus login. Nah, ini untuk untuk tampilan yang dari Google Meet. Nih, yang Google Meet juga bisa, jadi peserta dari luar tidak harus login menggunakan emailnya. Jadi peserta hanya menuliskan nama sesuai misalkan undangannya di room-nya. Jadi peserta tinggal mengklik, misalkan saya Heri Santosa, tinggal klik. Selanjutnya nanti akan ada notifikasi dari host apakah peserta tersebut sudah sesuai atau belum, apakah penyusup. Jadi untuk Google Meet dan Microsoft Teams itu tidak terkunci dalam satu lokal wilayah untuk Civitas UI aja. Jadi bisa digunakan, linknya tersebut bisa digunakan oleh luar UI. Baik. Jadi dengan share link tadi dan sudah dijelaskan step by step-nya oleh Pak Heri. Oke. Kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Dewi tadi, bagaimana bila hasil recordingnya hilang? Apakah ada cara untuk mencari kembali? Apakah ini pertanyaan mengenai storage yang tadi ya Ibu Dewi? Apakah Ibu Dewi ada klarifikasi terkait pertanyaan ini? Apabila ada, silakan. Pak, bukan yang Zoom tadi, melainkan jadi begini Pak ceritanya. KPS S1 kami itu kan membuat kelas di Teams. Isinya waktu itu tentang rapat gitulah ya Pak. Nah, kemudian yang kedua itu melakukan pelatihan Pak. Pelatihan penulisan gitu. Nah, yang jadi masalah
Di situ kalau saya pikir tuh tadinya cuma dosen doang gitu kan, emang tadinya kan grup dosen untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan mata ajar S1 gitu ya Pak. Nah, waktu itu dibuka sebagai sub, itu ada pelatihan penulisan laporan akhir, mengingat kita ada banyak perubahan tentang PJJ ini. Jadi ada laporan akhir kan modelnya berubah gitu Pak. Nah, di situ ada pelatihan yang diberikan oleh salah satu dosen kami. Nah, seperti biasa kan kita kan kalau dia ter-record itu kan bisa kita ambil lagi, kita dengarkan sewaktu-waktu gitu kan Pak. Iya benar. Cuma waktu itu saya cek hasil recording yang rapat yang lalu hilang. Kemudian saya lapor. Sebagai host dibilang masih ada gitu. Nah, kemudian saya beberapa hari setelah itu saya pengen ngedengerin pelatihan Pak, karena saya sangat mengandalkan sekali recording. Jadi kan namanya ibu-ibu ya Pak, dan di rumah pula gitu. Jadi suka kemana-mana, ditinggal ini, ditinggal itu. Jadi ada yang hilang gitu. Biasanya sih saya suka screen share, screenshot gitu Pak untuk pelatihan. Cuma karena mengandalkan hasil recording, jadi saya tinggal-tinggal. Nah, saya pengen lihat lagi, ternyata nggak ada. Terus saya bilang kepada host, dibilang masih ada. Saya bilang tolong sharekan lagi. Dia bilang nggak bisa. Kemudian saya bilang lagi, dibilang udah nggak ada Pak. Itu gimana ya Pak? Maksudnya tadi terakhir sama hostnya dibilang sudah terdelete atau gimana yang Nah, terakhir? itu dia dibilang sudah tidak bisa diakses. Nah, waktu itu kita banyak sekali mengundang mahasiswa, tapi sebagai attendee gitu loh Pak. Oh iya. Sebagai guest Pak, jadi bukan sebagai tim di dalam tersebut. Sehingga memang mereka katanya kan tidak bisa mengakses rekaman kecuali memang diberikan akses. Begitu Pak. Oke. Ada kemungkinan yang pertama tadi adalah share link yang diberikan itu sudah di private atau sudah berubah. Jadi awalnya itu di public, jadi bisa dilihat siapapun linknya dari link. Tapi dari penjelasan Ibu tadi yang terakhir, dari host videonya hilang. Nah itu kemungkinan videonya juga terdelete di Microsoft Stream-nya, Bu. Oh, itu gimana tuh Pak kalau seperti itu? Ada tempat sampahnya nggak Pak? Maksudnya kan kalau kayak Google Trace-nya kan bisa sebulan setelah itu benar-benar kehapus gitu Pak. Ada sih, ada recycle bin-nya sih. Cuman harus dicek dari host-nya. Oh begitu Pak. Baik Pak. Baik, berarti tadi kesimpulannya itu semua tergantung dari hostnya, apakah hostnya sudah menghapus juga dari recycle bin-nya atau masih ada di situ. Mungkin Ibu bisa menanyakan lebih lanjut ke host dari webinar tersebut ya Ibu. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Mbak Aulia. Satu lagi, kalau host itu cuma satu ya, yang membuat kelas itu saja ya Pak? Iya. Nggak boleh share gitu ya Pak? Yang maksudnya untuk menu recording-nya, iya hanya satu. Oh baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Mungkin untuk Bapak Ibu dosen yang memiliki pengalaman serupa, mungkin jawaban dari Pak Heri itu bisa diaplikasikan dalam permasalahan masing-masing. Kemudian kita lanjut ya Pak. Oke, pertanyaan berikutnya. Kita lihat pertanyaan berikutnya dari Ibu Dwi. Apa maksud dari encryption end-to-end, Pak? Ya, jadi maksudnya, jadi dari platformnya Google Meet sendiri atau Microsoft Stream itu sudah melakukan pengamanan dari
misalkan klien untuk ke mesinnya. Jadi sudah terenkrip semua. Jadi dari peserta sendiri waktu di audio dan videonya itu sudah terenkrip. Jadi dari awal sampai akhir itu terenkrip, Mbak Aulia. Halo, selamat siang Mbak Aulia. Oke, baik. Apakah suara saya sudah terdengar? Iya, terdengar. Oke. Jadi mungkin tadi dengan encryption itu juga, layanan video call yang sudah melakukan encryption end-to-end itu akan lebih aman dibandingkan layanan video yang tidak melakukan encryption. Iya. Encrypted Iya. tadi ya, Pak? Iya. Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Gemala. Ibu Gemala menanyakan salah satu layanan video call yang mungkin tadi belum ada penjelasannya, yaitu GoToMeeting. Saya bacakan dulu pertanyaannya. Yeah. Mohon penjelasannya. Kalau harus Vicon US, mereka selalu pakai GoToMeeting. Ini bagaimana kriterianya? Karena dari saya selalu low bandwidth, jadi bolak-balik drop. Bagaimana caranya supaya beres? Kemudian di bawah, Ibu Gemala juga menambahkan penjelasannya lagi. GoToMeeting biasanya ditulis rapat. Ini beda dengan Google. Oh, oke. Maksudnya GoToMeeting berbeda dengan Google Meet. Jadi GoToMeeting merupakan platform tersendiri. Mohon penjelasannya. Karena kalau ada Vicon, saya selalu bermasalah dengan bandwidth. Adakah kriteria harus bagaimana besaran bandwidth-nya? Terima kasih. Sebagai informasi, di USA banyak menggunakan GoToMeeting. Oke, baik. Mungkin bagaimana Pak Heri? Berarti ini permasalahan bandwidth ya? Iya, betul. Jadi dari sisi persiapan video conference sendiri, itu adalah syarat yang paling utama. Jadi untuk kualitas jaringan internet. Misalkan kita pakai provider pun, kita juga harus cek itu kuotanya. Atau pakai yang misalkan kayak IndiHome atau apa itu kan yang unlimited. Tentunya itu juga ada bandwidth-nya sendiri-sendiri. Misalkan untuk provider pun tidak di semua wilayah itu sama bandwidth-nya. Jadi maksudnya untuk sinyalnya. Jadi bandwidth sendiri tergantung juga sinyal. Untuk provider mungkin misalkan saya pakai Telkomsel. Di dekat saya ada BTS Telkomsel. Nah, di situ sinyalnya akan kencang tuh. Nah, itu untuk bandwidth sendiri akan mengikuti sesuai dengan kuota yang kita pakai. Nah, jika kita menggunakan paket yang unlimited, itu juga disesuaikan dengan bandwidth-nya, apa yang kita sewa. Misalkan kita bandwidth limitnya misalkan 10 mega atau 5 mega, nah itu kita harus sesuaikan. Namun untuk video conference ini, jika kita menggunakan video, itu dipastikan akan memakan di atas 1 mega per second. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian itu juga harus diperhatikan untuk kuotanya juga, dan terutama untuk sinyal jika menggunakan providernya. Karena sangat berpengaruh jika sinyal yang digunakan hanya 1 bar itu akan sangat mengganggu sekali. Jadi di sananya akan kelihatan lagging atau patah-patah. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri. Jadi sebenarnya kita juga harus mengetahui juga ya Pak, sebenarnya internet kita bandwidth-nya itu berapa gitu, kapasitas bandwidth-nya. Iya, benar. Oke, dan jangan lupa dipastikan juga sinyalnya oke, seperti itu. Iya. Ini tidak patah-patah. Oke. Apabila Ibu Gemala memiliki feedback, Ibu Gemala, karena tadi mungkin mikrofonnya tidak bisa, silakan bisa tuliskan lagi di kolom komentar ya Ibu. Kita lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Dari Ibu Pratiwi Rahadiani. Apakah di Google Meeting terdapat fitur breakout meeting? Google Meeting ada?
Fitur breakout meeting. Mungkin kita dengarkan terlebih dahulu ya Pak, penjelasan dari Ibu Pratiwi terkait pertanyaannya. Ibu Pratiwi, apakah bisa dinyalakan mikrofonnya, Bu? Oke, halo Ibu Pratiwi. Iya, halo, Mbak. Iya, Iya, Ya. itu ya. maksudnya breakout meeting itu yang seperti di Zoom itu kan ada fitur breakout ya, yang jadi Hmm. bisa masuk ke ruangan-ruangan lagi gitu setelah di Oh ya. room utama. Iya, terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Pratiwi. Jadi untuk di Google Meeting pun bisa. Jadi selama room meeting yang kita create itu ada, kita misalkan kita leave itu kita akan ada notifikasi meninggalkan meeting. Jika misalkan kita punya linknya, kita tinggal join lagi. Seperti itu. Jadi tentunya si host juga masih di dalam ruangan. Takutnya para peserta juga sudah meninggalkan room meetingnya. Tapi untuk join lagi itu masih bisa. Bukan Pak, Baik, tapi maksudnya gini, jadi Gimana? misalkan dalam satu room itu, dalam satu meeting gitu, kita Iya. membagi lagi ada grup-grup lagi gitu, grup-grup kayak apa? Pertemuan-pertemuan lagi di dalamnya gitu. Itu kira-kira memungkinkan nggak untuk di Google Meeting? Untuk break, maksudnya Breakout. satu peserta mengikuti meeting. lebih satu meeting gitu. Iya, jadi satu meeting itu nanti ada dibagi-bagi lagi, mereka itu bisa masuk ke ruangan-ruangan lain gitu. Oh, kayak misalkan jadi yang satunya akan ke pending gitu ya. Jadi akan ngikutin yang satunya. Seperti di Zoom sih mirip gitu kan. Iya. Kalau di Google Meet sih tidak ada fitur seperti itu, Mbak. Jadi misalkan dia join, Iya. dia langsung akan lompat. Jadi yang satunya akan otomatis meninggalkan meeting. Oh gitu. Jadi mungkin lebih baik jadi ada beberapa meeting gitu ya mungkin yang memungkinkan ada link-link lagi gitu ya. Kalau Iya. dikelompokkan lagi. Oh, Iya. Dan itu juga linknya misalkan kita buat lebih lama, kita bisa join di room meeting itu kapan aja, selama kita punya linknya. Oh iya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Ibu Pratiwi. Ini mungkin pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan dari Ibu Imelda. Apakah di Google Meeting bisa dibuatkan grup dalam grup meeting? Google Meeting dibuatkan grup, maksudnya kayak tim gitu. Mungkin kita sapa Ibu Melda terlebih dahulu. Oh, Ibu Melda, halo. Sepertinya Ibu sudah live duluan karena internet tidak stabil. Okay. Mungkin kalau akan dibuat seperti Teams, apakah bisa, Pak? Kalau di Google Meet sendiri, dia di platformnya itu tidak ada. Namun dia bisa terkoneksi dengan Google Classroom. Nah, di Google Classroom itu kita bisa bikin kelas. Tapi di situ ada teacher sama student. Nah, itu mungkin maksudnya kalau di Google Meeting sih seperti itu. Jadi di situ nanti bisa ada menu link untuk satu kelas. Jadi setiap itu link itu akan statik. Jadi tidak akan berubah. Jadi kapanpun diklik sesuai dengan pesertanya yang ada di kelas tersebut. Jadi bisa join kapanpun sesuai dengan jadwal yang diinginkan. Seperti itu, Mbak Uli. Baik. Jadi kalau misalkan yang dimaksud adalah seperti Teams, di Google Meeting juga ada dengan menggunakan Google Classroom. Tapi kalau misalkan yang dimaksud adalah menggunakan grup sebagai breakout meeting, seperti yang tadi sudah dijelaskan, tidak bisa, hanya bisa melakukan penambahan webinar dengan link yang lain, seperti itu. Kita lanjutkan ya Pak, pertanyaan dari Pak Arya Kekalih. Ya. Apakah Microsoft Teams dan Google Meet ada fitur whiteboard atau annotate seperti Zoom? Kalau di Google Meet itu tidak ada, Mbak. Tapi untuk Microsoft Teams itu ada. Whiteboard. Tapi platformnya itu harus diinstal dulu, nanti ada di Microsoft Store. Berarti Microsoft Whiteboard-nya harus diinstal terlebih dahulu ya, Pak? Iya, biasanya kalau kita langsung kita belum melakukan penginstalan Whiteboard-nya itu tidak akan bisa. Otomatis akan terdirect ke Microsoft Store untuk dilakukan penginstalan. Oke, siap.
Kita lanjutkan lagi. Dari Ibu Rafaela. Apakah mahasiswa juga dapat menggunakan G Suite? Halo, Pak Heri. Ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rafaela Dewantari. Ya. Apakah mahasiswa juga bisa menggunakan G Suite? Ya, itu harusnya bisa. Namun untuk sifat, ya. Karena nanti G Suite itu nanti akan loginnya menggunakan SSO. Oke, selama memiliki akun SSO yang aktif dan email UI ya, Pak? Ya, benar. Tuh, jadi mahasiswa, dosen bisa. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, mungkin jam sudah menunjukkan pukul 10.26, jadi untuk pertanyaan yang masuk, yang belum diketikkan kolom chat, mohon dengan berat hati, tidak usah diketikkan terlebih dahulu. Mungkin kita bisa lanjut di sesi webinar selanjutnya. Jadi pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan adalah nanti pertanyaan dari Ibu Arta, itu sudah pertanyaan terakhir. Baik, kita lanjutkan lagi ya, Bapak Ibu. Go to meet. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rafaela juga, apakah Mas Uy ada fitur voice chat? Oke, mungkin pertanyaan ini ibaratnya OOT dari topik video pembelajaran kali ini ya Bu ya. Jadi mungkin nanti akan dijawab melalui chat oleh rekan-rekan dari DPSDP. Jadi tidak akan dijawab pada narasumber hari ini. Oke, kita lanjutkan pertanyaan dari Ibu Widyaningsih. Apakah Microsoft Teams atau Google Meet bisa digunakan untuk pleno mahasiswa, di mana mahasiswa yang harus presentasi bisa menampilkan screen, dan bagaimana cara absen kehadiran mahasiswa yang join? Oh, jawabannya boleh dibaca. Oke, mungkin halo Ibu Dia. Oke. Mungkin sembari Bapak menjawab, saya juga akan menjawab lewat chat. Bapak bisa menjawab pertanyaan yang pertama dulu, Pak. Apakah Microsoft Teams dan Google Meet bisa digunakan untuk pleno mahasiswa? Maksudnya adalah mahasiswa presentasi dan harus menampilkan screen. Oh, maksudnya mahasiswanya sebagai peserta dan ingin menggunakan fitur share screen untuk presentasi. Betul. Gitu. Betul. Iya, bisa. Jadi peserta mahasiswa tersebut bisa presentasi menggunakan aplikasi Google Meet atau Microsoft Stream. Oke, berarti untuk presentasi bisa. Bagaimana cara absen kehadirannya, Pak? Kalau absen kehadiran itu nanti harus dilihat juga. Misalkan kita pakai Google Meet, berarti kita harus lihat partisipannya. Memang ini kerja tambahan untuk operator atau host. Kecuali jika menggunakan Google Classroom ya. Jadi nanti akan ada. Jika hanya menggunakan Google Meet, itu nanti host harus mengecek ya kehadirannya. Jadi pesertanya tuh sudah berapa yang sudah hadir di video conference-nya, meeting-nya. Jadi bisa dilihat ya, seperti di sini juga dilihat attendinya berapa, itu harus dicek satu-satu dan harus sesuai. Dan peserta mahasiswa pun juga harus menggunakan akun atau email yang sudah terdaftar. Takutnya nanti si host sendiri juga kebingungan jika menggunakan yang tidak terdaftar dalam daftar listnya. Oke, baik. Terima kasih jawaban Pak Heri. Ini sedang akan saya kirimkan juga ke kolom komentar ya, Ibu. Sembari saya mengirim jawaban dari Ibu Widya, kita lanjutkan ke dua pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Yang pertama, jika
Jika menggunakan Google Meeting, sering terkendala jika ingin sharing presentasi. Mohon panduannya agar lebih lancar. Mungkin kendala seperti apa, Ibu Astrid? Apakah bisa menyalakan mikrofonnya untuk menjelaskan? Mungkin kendala seperti apa yang muncul? Baik. Sering terkendala untuk mempresentasikan apa yang ada di screen kita gitu. Jadi sering sekali kita harus keluar dulu, nanti coba refresh lagi, dan itu malah jadi lama gitu. Jadi kita mau memakan waktu gitu ya. Kalau pakai Google Meet gitu. Tapi karena memang masih memerlukan yang Google Meet, karena tidak semua biasanya peserta itu kebetulan di kelas, kalau ada pertemuan di kelas saya tuh tidak semua bisa mengakses yang MS. Akibatnya saya harus tetap masih ada yang harus menggunakan Google Meet itu gitu. Itu yang saya harus mencari cara bagaimana caranya mereka untuk presentasi gitu. Kadangkala kita harus tetap menggunakan emas gitu. Mereka harus rekam dulu gitu kan, rekam dulu, kita lihat dulu di emas. Jadi ada asinkronosnya gitu. Nah, kalau kita mau lihat yang langsung gitu ya, karena biasanya kan kalau langsung terus kemudian bisa tanya jawab, kita bisa lihat responnya atau pemahaman mahasiswanya terhadap materi yang disampaikan begitu. Kalau asinkronos kan butuh waktu gitu, nunggu jawaban mereka untuk responnya gitu kan, tidak bisa langsung spontan, tidak bisa mengetahui apakah memang mahasiswa itu paham dengan materinya begitu. Jadi gimana caranya itu karena sampai saat ini saya masih belum bisa, saya sendiri belum bisa, walaupun saya yang jadi adminnya, dan sebaliknya gitu. Kalau saya jadi misalkan ada mahasiswa yang mengundang saya, misalkan itu tim ada tim penelitian begitu. Itu saya juga tidak bisa sering sekali terkendala untuk presentasi gitu. Kalau pakai Google Meet. Oke. Ini maksudnya yang terkendala itu materi yang saat akan di share screen itu tidak muncul atau seperti apa, Bu? Jadi kan ada kalau memilih memilih di Google Meet itu kan sharing yang video gitu ya, bukan sharing presentasi gitu kan, sharing presentasi. Terus dalam bentuk yang yang ada di Windows kita sendiri gitu. Itu sulit sekali gitu. Bagaimana caranya ya? Nah, untuk di Google Meet ini presentasi share screen itu ada 3 pilihan, yaitu mau share screen itu share yang ada di layar kita. Misalkan kita ada 2 layar, itu tinggal kita pilih nih screen 1 yang kiri, screen 2 yang kanan. Itu tinggal kita pilih. Jadi dalam satu layar semua aplikasi yang dibuka itu akan nanti tertampil di satu layar. Nah, yang kedua ini ada share window. Nanti Ibu bisa pilih aplikasi apa yang mau di-share. Jadi ini pilihan, misalkan hanya file explorer-nya aja, atau misalkan ini ada materi-materi yang sudah dibuka di aplikasinya. Dan yang ketiga ini bisa share Chrome tab. Jadi misalkan Ibu membuka Chrome dan itu banyak tab-nya, itu bisa kita pilih salah satu. Jadi tidak kita share dalam satu screen ini. Jadi kita pilih tab-nya saja. Misalkan di sini misalkan saya mau share drive saya. Nah, ini tinggal diklik, nanti kita tinggal klik share. Jadi yang tampil hanya yang drive. Jadi semua yang ini tidak akan muncul. Iya, seringkali gagal gitu ya kalau mau menampilkan contoh misalkan yang window ya, yang dalam bentuk window-nya gitu ya. Kalau gagal sih kemungkinan itu masalah di teknis atau masalah jaringan itu. Oh gitu. Iya. Ya, kalau seperti itu kita memanfaatkan apa? Kita harus keluar dulu? Kita harus keluar terus baru gabung lagi. Bukanya bagaimana? Kenapa itu sulit sekali ya? Oke, coba saya gabung.
Saya coba share screen. Oke, ini saya coba ya, gabung. Kelihatan nggak, Bu? Iya, iya. Kelihatan. Oke. Nah, di sini ada menu presentasi ini di sini. Benar ya, Bu ya? Seperti Iya, ini. iya, betul, iya. Nah, ini tinggal kita pilih aja mau seluruh layar atau tidak. Misalkan layar nih. Nah, sebelah kiri ini mau share yang mana? Yang sebelah kanan. Ini bisa kita pilih. Misalkan saya mau share yang sebelah kanan. Oke. Tapi ini tidak bisa karena ini beda ini. Sekarang kan saya lagi masuk ke Microsoft Teams. Ya, Microsoft Teams. Oke. Nah, misalkan kita mau buka jendelanya, ini tinggal kita pilih. Nah, di sini ada pilihan. Misalkan kita lagi buka Google Chrome. Kita mau misalkan atau kita mau share screen aplikasi Microsoft Teams-nya. Nah, ini tinggal kita pilih nih, Bu. Tinggal kita share saja. Nah, ini udah otomatis ini nanti. Nah, ini bisa kelihatan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Baik. Nah, ini bisa dimatiin juga. Nah, tinggal kita stop sharing jika sudah selesai. Sebenarnya untuk Google Meet sendiri ini sih sebenarnya paling simpel, Ibu. Iya, tapi itu makanya saya selalu terkendala kalau harus sharing presentasi itu ya, ada atau mungkin pada saat download saya nggak tahu aplikasinya ada yang korup atau bagaimana gitu. Jadi karena nggak bisa, makanya saya sendiri yang punya room-nya, yang mengundang tapi tidak bisa sharing presentasi gitu kan. Merugikan gitu. Jadi saya kalau mau presentasi saya sendiri saya menggunakan yang MS Teams gitu karena lebih lancar. Nah, mungkin Google bisa dilakukan yang pertama mungkin dari Google Chrome-nya sendiri mungkin Ibu bisa update itu update-annya. Atau jika masih tidak bisa coba install ulang untuk aplikasi Google Chrome-nya. Dan yang terakhir itu harus dicek koneksinya juga. Takutnya dari sisi koneksi itu tidak stabil. Oke, iya. Terima kasih Pak Heri. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Heri atas penjelasannya dan Ibu Astrid. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir. Tadi ada pertanyaan lain dari Ibu Astrid. Ada berapa layar yang bisa muncul di Microsoft Teams? Itu 4 ya, Bu ya. Ini adalah pertanyaan yang terakhir, Pak, dari kita scroll ke bawah. Dari Ibu Arta. Menyambung salah satu pertanyaan di atas, apa bedanya webinar dengan create kelas khusus dan di webinar di chat? Itu mungkin untuk Teams, Pak. Apa bedanya webinar dengan create kelas khusus atau dengan create Teams dan webinar di chat? Webinar di chat. Oh, jadi untuk tim ini kolaborasi. Jadi tim itu pesertanya akan selalu tetap. Dan untuk yang di chat itu bisa itu biasanya kita create meeting yang kita sebar ke luar. Tapi untuk tim itu bisa kita gunakan fitur tim dalam melakukan video conference-nya. Jadi yang join pada video conference itu hanya dalam satu lingkup timnya aja. Oke, jadi mungkin tadi menyimpulkan jawaban dari Pak Heri, yang dimaksud dengan Teams di tim itu adalah kelas khusus. Jadi untuk kelas khusus itu, peserta webinarnya atau peserta video conference-nya cenderung tetap karena hanya bisa diikuti oleh peserta di tim atau anggota tim tersebut. Kalau untuk di chat, bisa diikuti oleh orang-orang di luar dari chat, karena kita bisa menambahkan kapanpun ya, Pak? Iya, benar. Oke, dan tambahan lagi informasi dari Microsoft Teams juga,
tambahan dari Microsoft Teams juga, apabila kita ingin mengundang pembicara eksternal ataupun narasumber eksternal yang tidak memiliki akun UI ataupun tidak memiliki akun Microsoft Teams ataupun Microsoft 365 secara general, maka memang salah satu hal yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan webinar melalui chat, karena untuk Teams sendiri itu terbatas hanya pada orang-orang di satu institusi, UI saja misalkan seperti itu. Mungkin itu tambahan dari penjelasan yang tadi. Oke, baik. Pak Heri, terima kasih banyak. Pertanyaan-pertanyaannya semuanya sudah terjawab dan semoga bisa mencerahkan Bapak dan Ibu dosen dan tendik yang datang ke webinar pada hari ini. Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semua peserta webinar kali ini dan Mbak Aulia. Baik, terima kasih. Oke, sebelum saya menutup presentasi hari ini, sebelumnya apakah layar saya terlihat, Pak Heri? Apakah layar saya terlihat tampilan share screen-nya? Kalau sudah terlihat, mohon klik. Oke, sudah terlihat. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya ingin mengingatkan lagi bahwa rekaman akan ada di pjj.ui.ac.id dan tadi Mas Moko dan saya juga sudah share link panjangnya, hanya tinggal diklik saja. Tapi apabila Bapak atau Ibu bingung, silahkan ataupun lupa linknya, silahkan langsung masuk ke website PJJ saja. Nanti di situ ada menu yang bisa Ibu klik, yaitu EduTech Talk DPA-SDP. Baik Bapak Ibu, ini merupakan webinar terakhir di bulan Mei, dan sampai jumpa lagi di webinar EduTech Talk bulan Juni. Namun sebelum kami menyelenggarakan webinar di bulan Juni, kami memiliki satu form yang bisa Bapak Ibu isi untuk menjaring masukan ataupun menjaring kritik dan saran atas webinar bulan Mei ini, khususnya atas webinar hari ini. Silakan masuk dengan cara scan barcode yang ada di layar, ataupun Ibu bisa masuk ke ui.id, evaluasi, akan saya share linknya di grup. Oke, saya share. Sudah saya share di grup, silahkan diisi. Apabila Bapak dan Ibu sudah mengisi, nanti di akhir dari pengumpulan evaluasi akan ada link berisi dengan materi-materi webinar bulan Mei dari kemarin hingga sekarang dan bulan Maret. Jadi Bapak Ibu bisa akses kembali materi-materinya berupa PDF maupun PowerPoint. Baik, sekian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami DPA-SDP dalam acara webinar pada hari ini. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan kami dari tim DPA-SDP mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Sembari menunggu Idul Fitri, kami juga minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyelenggaraan webinar ataupun pelayanan-pelayanan kami sebelumnya, seperti live chat dan lain-lain. Semoga ibadah Ramadan Bapak Ibu sekalian bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Bapak Heri, terima kasih banyak sudah mengisi webinar pada hari ini dengan materi yang kompak dan jelas dalam menjawab pertanyaan di tengah-tengah puasa hari ini. Terima kasih banyak, semoga Pak Heri juga sehat selalu beserta keluarga. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa lagi di webinar EduTech Talk di bulan Juni. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.